Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mezeng Pasuruan yang berbahagia, pada siang hari ini suatu kehormatan kita bisa bertemu dengan seorang kiai, seorang ulama yang sudah sama kita kenal. Beliau adalah Kiai Haji Lutfi Basori Alwi, pengasuh Pondok Pesantren PIK Singosari Malang. Beliau adalah salah seorang tokoh yang sering dikenal atau disebut dengan istilah tokoh NU garis lurus. Meskipun beliau sendiri tidak pernah menyatakan bahwa beliau adalah NU garis lurus, tapi label itu, predikat itu sudah kadung melekat kepada beliau. Dan pada kesempatan siang hari ini kita gunakan untuk bertanya langsung kepada beliau, bagaimana beliau menceritakan kisah awal beliau bisa disebut atau dikenal dengan tokoh NU garis lurus. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah siang hari ini saya bisa berjumpa dan bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua Allah memberikan berkah dan juga hal-hal yang positif bagi kita semua. Kalau yang ditanyakan itu adalah apa itu NU garis lurus gitu mungkin ya, atau sejarahnya gitu ya. Sampai antum bisa disebut atau dikenal secara luas sebagai tokoh NU garis lurus. Apakah itu organisasi dan lain sebagainya itu? Baik. Jadi berarti saya harus cerita sejarah ringkas ini ya. Secara ringkas, karena perjalanan itu panjang sekali ya. Jadi ringkasnya dulu, saya sebagai salah satu dari pengurus Lajnah As-Sofwa Al-Malikiyah, yaitu salah satu organisasi atau lembaga yang menaungi alumni dari Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Makkah Al-Mukarramah, begitu ya. Waktu itu kami mengadakan rapat kerja. Lah, karena saya sebagai pengurus harian, otomatis saya ini juga mengurusi segala hal, itu ya. Baik, kemudian itu kita mengadakan acara di Jawa Tengah, di Tegal, di Brebes, dan ada lagi tempat yang lain gitu. Kemudian saat itu sedang kita ini sibuk-sibuk. Saya bagian ngatur banner atau juga mimbar dan segala macam, namanya seksi sibuk, gitu ya. Dan kan ketua kami ini namanya Kiai Ihya Ulumuddin. Beliau sebagai seorang tua, ya kita dudukkan sebagai orang tua. Artinya beliau duduk manis, kita yang muda-muda yang bekerja, begitu. Umum lah. Nah, tiba-tiba ada wartawan dari majalah Al-Kisah. Itu majalah yang menceritakan di situ tentang kehidupan para habaib yang ada di Indonesia, para kiai, tokoh, begitu ya. Tapi ini majalah dulu memang terbit demikian lama, sekarang sudah tidak terbit lagi. Waktu masih aktifnya majalah Al-Kisah itu, datanglah wartawannya. Seingat saya namanya Saiful Bahri. Orangnya lebih tua dari saya. Beliau kemudian wawancara terkait dengan pelaksanaan kegiatan As-Sofwa Al-Malikiyah. Itu wawancara dengan Kiai Ihya Ulumuddin, sudah lumrah lah. Jangan kami yang muda-muda ini sibuk mengatur segala hal yang terkait dengan pelaksanaan itu ya, teknis lah. Nah, setelah wawancara, Kiai Ihya itu mengatakan kepada wartawannya ini, kamu kalau kepingin banyak ceritanya jangan saya, katanya, jangan beliau maksudnya, itu loh orang itu loh, gitu. Saya ditunjuk, saya tidak tahu itu. Sudah, kemudian wartawan ini minta waktu pada saya karena saya sibuk, ya sudah bilang nanti malam aja kita kosong-kosong nanti ngobrol. Akhirnya malam hari sang wartawan ini datang kepada saya untuk minta keterangan. Saya berbicara karena saya ini orang NU dan pengurus NU, entah bagaimana saya kemudian membahas tentang ke-NU-an secara nasional. Nah, banyak hal saya sampaikan, ya termasuk juga kritik sosialnya, kan, kritik keagamaannya, kritik secara organisasi ya, yang saya kurang saya sampaikan. Sudah selesai, pulang begitu. Dapat 1 bulan muncullah majalah Al-Kisah dengan edisi kesekian gitu. Di covernya itu ada foto saya, kemudian ada tulisan keterangan
KH Lutfi Basori NO garis lurus. Begitu. Saya kan tidak tahu kan dari wartawan ini ya Al-Kisah. Ya kalau sekarang netizen lah barangkali gitu ya. Kemudian apa? Yang dengan cover itu. Saya pernah menemukan ada kawan dari Madura yang kirim pada saya, itu ada di Madura, itu ada. Tapi artinya bisa dilacak. Nah, sudah. Kemudian berikutnya saya mengamati bahwa kalimat NO garis lurus ini ya tidak salah-salah amat dan bagus itu ya. Nah, karena kebetulan saya ini adalah penggemar dan juga saya berkiblat kepada karya tulis Mbah Hasyim Asy'ari. Itu sudah lama saya ini senang sekali dengan perjuangan beliau. Tapi beliau sebagai seorang tokoh ulama yang alim, dan saya ini penggemar membaca kitab-kitab karya Mbah Hasyim Asy'ari yang sekarang ini ditulis atau dikumpulkan dalam satu risalah besar tebal, itu namanya Irsyadus Sari gitu ya, karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lah karena saya merasa itu banyak kejadian atau fenomena yang ada di dalam NU yang sekarang ini itu banyak nggak sama dengan apa yang diajarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka saya mengkritik perilaku atau hal-hal yang tidak tepat menurut saya dengan standar kitab-kitab Mbah Hasyim Asy'ari. Begitu. Maka akhirnya dikenallah bahwa saya sebagai tokoh NU garis lurus. Padahal kalau kita tahu ya, kalau saya berargumen begini ya, kita kenal seorang tokoh yang diberi nama Dai Sejuta Umat, yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ. Siapa yang memberi nama? Kan masyarakat. Kalau bahasa sekarang netizen ya. Apa bisa diprotes? Kan tidak bisa diprotes itu. Apa bisa dihapus dari stigma bahwa Kiai Haji Zainuddin MZ itu sebagai Dai Sejuta Umat? Kan tidak bisa. Barangkali demikian juga pada saya ini ya. Karena saya yang waktu itu banyak berbicara tentang ke-NU-an, saya ingin mengajak warga NU itu kembali kepada ajaran murni Mbah Hasyim Asy'ari. Akhirnya saya dikenal sebagai tokoh NU yang labelnya itu sesuai dengan pemberian dari majalah Al-Kisah, yaitu NU garis lurus. Begitu. Pada tahun kesekian setelah saya mendapatkan istilah itu, kemudian saya juga membuka satu situs. Saya beri di situs saya itu dengan nama Pejuang Islam. Waktu itu perjuangan Islam masih biasa-biasa saja gitu, nggak ada sesuatu yang menakutkan atau apa gitu ya. Akhirnya saya seneng, saya tampilkan juga jadi Pejuang Islam NU garis lurus. Itu belum ada masalah-masalah yang seperti sekarang menakutkan itu. Kemudian datanglah semacam bom Bali dan lain sebagainya, ada namanya terorisme, ada radikalisme, kan gitu kan. Itu kan saya aneh juga. Jadi akhirnya nama Pejuang Islam itu yang dulunya biasa-biasa saja, akhirnya dianggap sesuatu yang jadi momok gitu ya, menakutkan. Kan begitu. Dulu zaman masih zamannya Pak Harto aja gitu. Orang takbir itu biasa, Allahu Akbar biasa. Tapi sekarang kan orang takbir ini dikonotasikan sebagai aliran radikal. Kan aneh ini ya. Ya karena berkembangnya zaman, ya itulah yang terjadi sehingga saya pun dikenal sebagai tokoh NU garis lurus. Bahkan ada juga mempertanyakan kantornya di mana, katanya ini organisasi tandingan NU atau bagaimana. Kan lucu kan itu ya. Padahal sama sekali tidak ada untuk mendirikan organisasi. Ya nggak ada, wong saya diberi stigma NU garis lurus atau tokoh NU garis lurus. Lah saya kan banyak kawan. Dan se-Indonesia ini yang punya pikiran sama dengan saya kan banyak juga. Di pondok-pondok pesantren yang masih ingin NU-nya seperti Mbah Hasyim Asy'ari ini juga banyak gitu. Bahkan saya kan cukupan akrab dengan Kiai Haji Sholahuddin Wahid ya. Beliau sangat setuju karena apa? Saya ingin mengembalikan pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari, bagaimana masyarakat zaman sekarang ini tahu persis itu. Oh beginikah Mbah Hasyim Asy'ari itu. Contoh menyikapi aliran sesat. Contoh ini ya. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu jelas kok bagaimana beliau menyikapi aliran yang tajsim ya. Tajsim itu menjisimkan atau memberikan sifat badan kepada Allah SWT. Maka ini dikatakan aliran sesat. Ya sekarang diwakili oleh tokoh-tokoh Wahabi gitu ya, Salafi Wahabi gitu ya. Itu juga Mbah Hasyim Asy'ari menerangkan tentang kesesatan Syiah. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari dalam bukunya ini mengatakan jangan ada orang NU yang berafiliasi atau bersinergi dengan tokoh-tokoh Syiah.
begitu ada, walaupun tidak secara bahasa yang eksplisit tapi arahnya ke sana. Jadi saya juga menentang Syiah. Karena apa? Ajaran Mbah Hasyim Asy'ari menentang Syiah, begitu ya. Sedangkan tokoh-tokoh NU sekarang ini menerima Syiah, bahkan di kantor PBNU pun. Jadi kan tidak sama dengan ajaran Mbah Hasyim Asy'ari, itu kita sampaikan. Itu bagian yang kita kritik ya. Kita kritik, kenapa NU sekarang kok menerima Syiah, sedang Mbah Hasyim Asy'ari menolak Syiah, begitu ya. Nah, yang berikutnya Mbah Hasyim Asy'ari yang saya tahu dari risalahnya itu sendiri, saya pernah masuk di perpustakaan di Tebuireng. Waktu itu saya minta izin kepada Kiai Yusuf Hasyim almarhum. Nah, saya dipersilakan masuk di perpustakaannya dan diberitahu ini loh karya Mbah Hasyim Asy'ari, ternyata adalah risalah, surat menyurat, bahkan dengan Belanda, dengan Jepang. Oh, itu luar biasa ini ya. Keras dan tegas beliau itu dalam menyikapi masalah keagamaan di zaman tersebut. Loh, kalau orang sekarang tiba-tiba ada tokoh NU kemudian mengucapkan selamat Natal misalnya, bahkan hadir di dalam ritual Natalan misalnya, atau sekarang mengirim anak-anak santrinya untuk terbangan baca sholawat bersinergi dengan orang-orang yang mengadakan Natalan, haleluya digabungkan dengan sholawat Nabi, ya otomatis saya kan mengkritisi itu adalah aliran sesat atau mengundang rahib Yahudi kan gitu. Yang jelas ini kan bertentangan dengan ajaran dan aturan main yang diajarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Tentu saya kritisi kan begitu. Lah dengan itu maka orang semakin menstigmakan saya sebagai tokoh NU garis lurus yang radikal. Kan lucu ini ya. Radikal itu apa? Kita ini radikal artinya mengatakan ini halal ini haram. Masa itu radikal? Kalau memang radikal itu yang mengatakan halal dan haram, berarti Nabi Muhammad itu kan jauh lebih radikal daripada saya kan? Naudzubillah min dzalik. Kalau orang menuduh itu, bagaimana dengan Sayyidina Umar? Ya, yang keras dan tegas kepada lawan-lawannya. Kita nggak ada apa-apanya, kita cuma statement ini loh halal, ini loh haram, kan gitu aja. Tapi sebagian masyarakat sudah menuduh kita seperti itu. Barangkali itu sedikit tentang NU garis lurus. Oke. Luar biasa, terima kasih atas penjelasan, klarifikasi ya, sekaligus klarifikasi atas yang berkembang. Beliau disebut sebagai tokoh garis lurus, jadi itu bukan sebuah organisasi dan sama sekali tidak ada keinginan untuk mendirikan organisasi tandingan. Beliau hanya mengkritik sesuai dengan standar ya, yaitu apa yang beliau pahami dari kitab-kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama. Terus kemudian yang berikutnya, antum ini juga sangat dekat dengan zuriyah pendiri NU AMI ya. Zuriyah pendiri NU, bahkan yang kita dengar itu antum dimasukkan juga sebagai salah seorang cucu pendiri NU. Nah ini juga kadang-kadang orang juga masih banyak yang tidak tahu dari segi mana kok bisa dianggap zuriyah pendiri Nahdlatul Ulama. Baik, waktu Kiai Haji Salahuddin Wahid itu ya mengumpulkan para cucu pendiri NU, tiba-tiba saya ditelepon untuk hadir gitu. Ya, karena saya dekat sekali dengan beliau, jadi saya hadir atas undangan beliau, bukan hadir atas undangan sebagai cucu pendiri NU, begitu ya. Kita hadir aja gitu. Dan saya mengatakan, apa saya masuk? Ya masuk aja lah, saya undang gitu intinya. Kemudian setelah ada rapat, saya tanya, kenapa sih kok saya harus diundang gitu? Ternyata menurut Kiai Haji Hasyim, karena ternyata menurut Kiai Salahuddin Wahid dan beberapa kawan itu begini. Ayahmu, yaitu ayah saya Kiai Haji Basori Alwi, itu kan perintis Jamiatul Qurra wal Hufat yang pada akhirnya menjadi cikal bakalnya MTQ nasional bahkan internasional. Nah, cikal bakalnya itu dari Jamiatul Qurra wal Hufat yang didirikan oleh ayah saya. Artinya di situ dianggap sebagai banom NU. Jadi mereka mengatakan sesungguhnya pendiri NU itu bukan sekedar pendiri Jamiah NU yang utama, tapi juga pendiri banom-banom NU, begitu. Terus saya katakan, loh kalau memang benar begitu ya nggak apa-apa, saya gabung nggak apa-apa kalau demi untuk kemaslahatan umat terutama warga NU. Karena saya ini juga ya penggemar ya tadi itu, saya pengidola Mbah Hasyim Asy'ari dan bagaimana caranya agar karya tulis dan ajaran Mbah Hasyim Asy'ari itu betul-betul dikenal oleh masyarakat zaman sekarang khususnya warga NU. Ya enggak apa-apa saya kita gitu. Nah ini kenapa kemudian beberapa statement dari beberapa tokoh-tokoh NU yang apa ya betul-betul munsif atau insaf gitu ya, betul-betul luar biasa itu
mereka mengatakan saya termasuk salah satu dari dzurriyyah pendiri NU, tapi sesungguhnya adalah dzurriyyah pendiri Banom NU begitu, yaitu Jamiatul Qurra wal Hufat, begitu kurang lebih. Baik, cukup jelas saya pikir penjelasan beliau, dan ternyata memang beliau adalah cucu, atau ya lebih tepatnya cucu atau dzurriyyah daripada pendiri NU, lebih tepatnya dzurriyyah dari bahkan putra bukan dzurriyyah lagi, bukan cucu lagi, tapi putra daripada pendiri Banom NU, yaitu Jam'iyah Qurra wal Hufat.